Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, inilah kisah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau yang juga disebut dengan Panjalu memiliki pusat pemerintahan yang terletak di Daha. Diceritakan bahwa Raja Airlangga memiliki dua anak yang terkenal sangat ingin mewarisi kekuasaan ayahnya, hingga akhirnya saling berebut, bahkan hingga terjadi perang saudara. Untuk menghindari bentrokan antar calon pewaris tahta tersebut, Raja Airlangga pada tahun 1041 akhirnya memutuskan untuk membagi wilayah kekuasaannya menjadi dua dan masing-masing wilayah tersebut dijadikan sebagai kerajaan. Salah satu kerajaan diberi nama asli Panjalu atau Kediri itu sendiri, sedangkan kerajaan lainnya diberi nama Jenggala atau Kahuripan. Sebagai pembatasnya, kedua kerajaan ini menggunakan Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Sri Samarawijaya memperoleh jatah untuk memimpin kerajaan yang ada di bagian barat, yakni Kerajaan Panjalu. Sedangkan Mapanji mendapatkan kerajaan Jenggala di bagian timur yang pusat kerajaannya berada di Kahuripan. Sumber sejarah Kerajaan Kediri dalam pembagian wilayah kerajaan ini tertuang dalam Serat Calon Arang, Kitab Negara Kertagama, dan Kitab Mahaksupya. Di barat, Kerajaan Panjalu menguasai daerah Kediri dan Madiun, sedangkan Kerajaan Jenggala meliputi bagian timur, yakni Pasuruan, Rembang, Malang, serta delta Sungai Brantas yang pelabuhannya berlokasi di Surabaya. Meski demikian, ternyata bagi kedua anak Raja Airlangga pembagian wilayah kerajaan tersebut dirasa masih belum cukup, dan kondisi itulah yang memantik kembali terjadinya konflik dan peperangan antar saudara. Penyebab runtuhnya Kerajaan Kediri. Peperangan antara Kerajaan Panjalu dengan Kerajaan Jenggala masih terus berlanjut hingga kurang lebih 60 tahun. Hal tersebut dikarenakan kedua anak Airlangga sama-sama ingin dan merasa pantas mewarisi tahta ayahnya. Hingga pada akhirnya, Jenggala berhasil memenangkan perang saudara tersebut dan sukses meraih seluruh tahta warisan dari Raja Airlangga. Kemenangan dari Kerajaan Panjalu tersebut membuat dipindahkannya seluruh ibu kota sebagai pusat pemerintahan kerajaan ke Kediri. Hal tersebutlah yang membuat nama Panjalu menjadi lebih populer daripada Kediri. Setelah berdiri kokoh hingga hampir 200 tahun, Kerajaan Kediri pada akhirnya mulai mencapai titik lemah setelah adanya sebuah perselisihan yang terjadi antara Raja Kertajaya dengan kaum Brahmana. Sri Maharaja Kertajaya merupakan raja yang memimpin sejak tahun 1194 sampai tahun 1422. Ia adalah sosok raja yang terkenal sangat kejam dan jahat. Ia juga mengklaim bahwa dirinya adalah jelmaan dari seorang dewa. Di masa kekuasaannya, ia memaksa kaum Brahmana untuk menyembahnya dan berkata bahwa hanya Dewa Siwa yang bisa mengalahkannya. Kekejaman dari Raja Kertajaya terlihat dengan jelas ketika ia tanpa ragu menyiksa kaum Brahmana yang memilih untuk menolak perintah untuk menyembahnya. Pada suatu ketika, kaum Brahmana memohon bantuan Ken Arok dari Tumapel untuk menghentikan kebengisan Kertajaya. Setelah segala upaya yang dilakukan, akhirnya Ken Arok berhasil membunuh Raja Kertajaya dan membuatnya menguasai Kerajaan Kediri. Kesuksesan Ken Arok tersebut membuatnya ingin mendirikan kerajaan baru yang dinamakan Singosari. Peninggalan Kerajaan Kediri. 1. Prasasti Sirah Keting 1140 Masehi. 2. Prasasti Ngantang 1135 Masehi. 3. Prasasti Jaring 1181 Masehi. 4. Prasasti Kamulan 1194 Masehi. Kehidupan masyarakat Kerajaan Kediri. 1. Kepercayaan. Kepercayaan yang dianut masyarakat Kerajaan Kediri bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan Kerajaan Kediri yang berupa arca, candi, dan lain sebagainya. Gurah dan Tondo Wongso adalah beberapa candi bercorak Hindu yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Kediri, dan dari peninggalan tersebut pula banyak diketahui jika masyarakat mayoritas setempat pada saat itu merupakan pemeluk agama Hindu Siwa. 2. Kehidupan politik. Raja Bameswara menerapkan penggunaan lencana kerajaan sebagai simbol yang berupa tengkorak bertaring di atas bulan sabit. Lencana kerajaan tersebut dinamakan Candra Kapala. Peperangan adalah cara berpolitik yang sering dilakukan dalam perebutan kekuasaan di Kediri,
Hingga pada era Jayabaya banyak terjadi perubahan dan menuntun Kediri mencapai masa kejayaan dan dapat dilihat dari kemakmuran kehidupan masyarakat pada saat itu. 3. Ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat setempat pada masa dipimpin oleh Kerajaan Kediri dapat dilihat melalui berbagai kronik Cina yang menyebutkan beberapa hal. 1. Kerajaan penghasil beras. 2. Banyak barang dagangan yang banyak terjual di pasaran, seperti gerabah, perak, emas, dan daging. 3. Pemakaian uang dari emas sebagai alat pembayaran. 4. Adanya polisi serta pajak yang dipungut oleh rakyat. 4. Sosial. Sesuai dengan yang telah dituliskan dalam kitab Lubdaka, masyarakat dari Kerajaan Kediri tidak menganut sistem kasta walaupun mereka merupakan penganut agama Hindu. Kitab tersebut juga mengungkapkan bahwa baik tinggi maupun rendahnya nilai dan martabat dari seseorang tidak dilihat dari kedudukan maupun garis keturunannya, melainkan dilihat dari sifat dan sikap dari orang itu sendiri. Pemimpin Kerajaan Kediri. Dalam perkembangannya, Kerajaan Kediri setidaknya memiliki 7 raja yang memimpin kerajaan ini. Kerajaan Kediri berhasil meraih masa kejayaan ketika dipimpin oleh Prabu Jayabaya. Karena kemakmurannya, Prabu Jayabaya bahkan masih populer dan dikenang oleh banyak orang sampai sekarang. Berikut, daftar nama raja yang pernah memimpin Kerajaan Kediri. Sri Jayawarsa Dikjaya Sastra Prabu. 1. Sri Kameswara. 2. Prabu Jayabaya. 3. Prabu Sarwaswera. 4. Prabu Kroncaryadipa. 5. Srengga Kertajaya. 6. Sri Maharaja Kertajaya. Letak Kerajaan Kediri. Sesuai dengan apa yang dituliskan dari prasasti tahun 1042, Kerajaan Kediri berlokasi di Pulau Jawa bagian timur dengan pusat pemerintahan kerajaannya yang berada di kota Daha atau yang pada era sekarang lebih dikenal dengan nama Kediri. Sebelum berpindah ke Daha, pusat pemerintahan Kerajaan Kediri terletak di Kahuripan. Hal tersebut juga dapat dibaca dari berita serat Calon Arang. Perang saudara yang terjadi antara Panjalu dengan Jenggala yang telah dijelaskan sebelumnya berlangsung selama kurang lebih 60 tahun. Kemenangan dari Kerajaan Panjalu yang membuat pusat pemerintahan dipindahkan dari Daha ke Kediri, sehingga hingga saat ini lebih populer dengan nama Kediri. Kerajaan Kediri berdiri sekitar 1045 Masehi dan setelah 177 tahun berdiri, akhirnya runtuh pada 1222 Masehi. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam Kerajaan Kediri. Pemerintahan Raja Sri Samarawijaya yang adalah salah satu anak dari Raja Airlangga, masa kepemimpinannya dianggap sebagai masa kegelapan karena tidak adanya prasasti yang menceritakan mengenai kebaikannya. Lalu, berlanjut ke Sri Jayawarsa adalah seorang raja yang sangat peduli dan mencintai masyarakatnya. Sri Jayawarsa berupaya sekuat mungkin supaya mensejahterakan kehidupan masyarakat kerajaannya. Karena upayanya tersebut, Kerajaan Kediri berhasil meraih puncak kejayaan di masa pemerintahan Raja Jayabaya. Selain itu, Raja Jayabaya dianggap sebagai jelmaan dari salah satu dewa tertinggi dalam agama Hindu, yakni Dewa Wisnu. Selain sebagai raja, Jayabaya juga terkenal sebagai pujangga yang menghasilkan karya berjudul Jangka Jayabaya. Karya tersebut adalah ramalan perihal kehidupan tanah Jawa di masa depan. Jayabaya adalah seorang raja yang adil dan dipercaya dapat kembali menuntut Jawa menuju ke masa keemasan. Kemudian, memasuki masa kepemimpinan Raja Sri Kameswara yang membuat kesenian di Kerajaan Kediri berkembang dengan pesat. Demikian informasi yang dapat kami rangkum, semoga menjadi pengetahuan kita mengenal sejarah prasasti yang ada di Indonesia.